Hey, selamat datang di The Half Channel. Kali ini, di video gua kali ini, kita akan membahas alur film yang berjudul 21 Bridge. Film ini rilis pada tahun 2019. Dan film ini sendiri menceritakan tentang seorang detektif polisi yang awalnya menangani kasus perampokan disertai pembunuhan polisi menjadi pengungkapan kasus korupsi satu departemen kepolisian yang sudah melakukan pencucian uang, penggelapan, dan lain sebagainya. Nah, tak usah berlama-lama, apabila Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Nah, scenes diawali dengan acara doa-doa dan pemakaman dari seorang polisi yang gugur dalam tugas. Dan di scene ini pula ditampilkan karakter utama kita nanti yang masih kecil bernama Andre. Dan film pun dimulai. Film dimulai dari 19 tahun setelah Andre memakamkan ayahnya. Dan ia sudah menjadi polisi yang sangat berprestasi. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah penghargaan yang diterimanya. Scenes berpindah ke dua orang yang sedang mengemudi bernama Michael dan Ray. Dan kedua orang itu masuk ke sebuah bar yang sepertinya sudah tutup. Mereka bertemu dengan pemilik toko dan meminta kunci dari lemari es. Dan ternyata di sana diketahui bahwa mereka mengincar kokain yang tersimpan di lemari es itu. Awalnya informasi yang diterima oleh Andre dan Michael adalah 30 kg. Namun pada faktanya di lapangan adalah 300 kg. Nah, tiba-tiba saat mereka ingin membawa kokain tersebut keluar, terlihat di depan pintu toko itu sudah ada polisi. Akhirnya baku tembak antara perampok dan polisi pun terjadi. Walaupun dimenangkan oleh perampok, namun saat mereka keluar dari toko, baku tembak dan kejaran polisi pun tetap terjadi. Akhirnya mereka bisa keluar tanpa terluka. Nah, setelah sang perampok kabur, Andre pun datang ke lokasi baku tembak dan mempelajari ataupun menyelidiki kemungkinan reka adegan antara polisi dan perampok itu. Dan diketahui polisi semua itu berasal dari distrik yang sama, yaitu distrik 85. Informasi ini berdasarkan pengakuan dari Kapten Mac. Scenes berpindah ke Michael dan Ray yang bertemu dengan seseorang dan meminta untuk mengantarkan mereka berdua bertemu sang bandar kokain tanpa perantara agar keuntungannya bisa untuk bertahan hidup. Scenes kembali ke Andre dan Bones yang berdebat dengan banyak orang dan akhirnya membuat kesimpulan bahwa sang perampok pergi ke kota Manhattan. Akhirnya, untuk mempermudah penangkapan pelaku dan perampok serta yang pembunuhan polisi tersebut, semua polisi menutup akses keluar masuk kota tersebut, termasuk 21 jembatan yang menghubungkan Manhattan. Dan sekedar informasi, kondisi inilah yang menjadi judul dari film ini. Dan pada akhirnya kota Manhattan pun di lockdown. Scenes berpindah ke Michael dan Ray yang sudah berada di lokasi bandar narkoba itu, dan akhirnya mereka deal dengan harga $1 juta. Namun ternyata sang bandar membayar narkoba tersebut dengan uang cash yang dengan pecahan nilai $20. Akhirnya uang tersebut terbagi menjadi 6 kantong uang. Scenes berpindah ke Andre yang menginterogasi seseorang yang didapat dari melacak nama pemilik mobil yang digunakan oleh sang perampok. Dan dari sana mereka mendapat 3 nama, yaitu Buzz, Michael, dan Ray. Scenes berpindah ke Ray dan Michael yang pergi ke bandar pencuci uang
yang uang tersebut harus dicuci karena mereka butuh paspor dan rekening untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Skin color. And Ray is William Simpson. There's a man Swift in Douglas and 12th Street. Then you will cash for a ski boot bag and backpack behind that. I'll put in an Saat dibuatkan paspor, tiba-tiba polisi menggerebek tempat itu. Dan sang pencuci uang tersebut tertembak. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi antara polisi dan sang perampok. Sebelum tewas, sang pencuci uang tersebut memberikan sebuah flash disk kepada Michael. Dan akhirnya Michael dan Ray pun bisa kabur dari tempat itu. Namun tetap saja baku tembak di tengah jalan tetap terjadi. Nah, tak lama kemudian Michael dan Ray pun berpisah. Setelah berpisah, tak lama kemudian Ray pun tewas. Scenes berpindah ke Michael yang sedang menyandra Burns di hadapan Andre. Dan Andre mengabarkan bahwa Ray sudah tewas. Dan di sana Michael pun menjelaskan tentang keanehan yang terjadi. Mulai dari manajer toko yang tahu polisi akan datang dengan hanya melihat jam, ataupun sang pencuci uang yang tewas ditembak oleh satu sektor yang ia kenal. Dan mengenai flash disk yang diberikan oleh sang pencuci uang pada Michael. Dan tiba-tiba Michael pun kabur. Akhirnya untuk mencegah Michael kabur, polisi pun mengepung area sekitar Michael kabur agar tidak terlalu jauh. Michael pun pergi ke sebuah apartemen dan Michael membuka dokumen dari flash disk itu. Michael pun menemukan dokumen berisi nomor rencana polisi dan jumlah uang yang dicuci ataupun dikorupsi. Dan setelah itu Michael kabur lagi. Dan seperti biasa, kejadian pun terjadi. Nah, polisi pun yang semakin banyak mengejar Michael. Akhirnya Michael pun pergi ke stasiun. Dan di sana ia pun naik kereta. Di kereta Andre pun akhirnya bertemu dengan Michael. Dan Michael pun membahas tentang flash disk itu. Nah, tiba-tiba Burns datang dan menembak Michael tepat dadanya. Dan dengan sigap Andre meminta menahan tembakan. Singkat cerita, Andre mendapatkan flash disk itu dari Michael yang kondisinya sudah sekarat. Setelah sampai di stasiun, Andre pun sangat sedih. Tiba-tiba Andre meminjam telepon dari Burns dan melihat histori panggilan dari telepon Burns. Dengan rasa benci dan aneh, Andre pun pulang dan scenes berpindah ke kota Manhattan yang diumumkan sudah dibuka. Scenes berpindah ke rumah Kapten Mac yang ia baru saja pulang. Dan di rumah Kapten Mac terlihat ada Andre yang menodongkan senjata. Dan di sana Andre memaparkan tentang keterlibatan orang-orang di Polres 85 termasuk semua bisnis gelapnya. Namun Kapten Mac menjawab bahwa pendapatan dari hanya menjadi polisi tidak cukup untuk hidup di area sektor 85. Dan hal gelap ini dilakukan demi kesejahteraan anggota 85. Tiba-tiba Andre dan Mike malah adu nasib. Nah, saat itu ada oknum polisi yang mengintip rumah Kapten Mac dan mulai menembaki Andre. Ternyata rumah Kapten Mac sudah dikepung oleh beberapa orang dan terjadilah baku tembak. Andre dan Kapten Mac pun ternyata masih hidup. Dan setelah itu adegan menegangkan antara Kapten Mac dan Andre terjadi. Dan akhirnya tersaja dimenangkan oleh tokoh utama kita, yaitu Andre. Tiba-tiba agen Burns datang dan menodongkan pistol ke Andre. Di situ Andre menyatakan data dari flash disk itu sudah disebar dan semua polisi sektor 85 yang korup akan jatuh.
dan akhirnya malah Bones yang menyerah. Scenes ditutup dengan rumah Kapten Mac yang digerebek oleh banyak polisi. Nah, seperti itulah cerita dari The 21 Bridge. Film yang rilis di situ mengatakan tentang korupsi itu jangan dilakukan ya. Terima kasih.